Dari tutorial React yang udah kita bikin, React itu terdiri dari komponen-komponen yang berbeda. Nah, gimana caranya kita bisa berpindah-pindah dari komponen satu ke komponen yang lain? Apalagi React itu teknologinya kan adalah SPA ya, Single Page Application. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa menggunakan namanya React Router. Jadi, React Router itu memungkinkan kita bisa berpindah-pindah dari page satu ke page yang lain, atau dari komponen satu ke komponen yang lain. Oke, kita balik lagi ke monitor. Kita bakal lihat documentationnya. Kita kan udah bikin dua website yang menggunakan React.js, itu menggunakan Create React App. Nah, kalau kita lihat documentationnya di menu Building Your App, di sini untuk menambahin router. Nah, si CRA ini merekomendasikan menggunakan React Router DOM, atau kalau kita buka page-nya adalah yang ini. Nah, inilah yang bakal kita pakai untuk bikin router di React project kita. Oke, kita lanjut aja, kita install si React Routernya. Kalian harus buka terminal, terus kalian copy paste aja perintah ini. Nah, sehabis kita install, kita harus melakukan konfigurasi dulu. Caranya kalian harus buka dulu index.js. Nah, di sini kita harus panggil nih. Kita harus import browser router from React Router DOM. Nah, habis itu kita bisa panggil di sini. Oke. Terus app-nya kita wrap sama browser router ya, terus kita save. Oke, udah kita save. Oke, setelah ini kita bisa buka app komponennya. Nah, di sini gue bakal hapus dulu. Oke, langkah selanjutnya kita bakal bikin page kali ya. Kita bikin function home. Di sini kita langsung return aja. Lalu sini gua copy. Terus kita bikin lagi about us. Oke, gini aja. Oke. Nah, kalau udah, kita coba import namanya routes. Habis itu kita import route, dan yang terakhir itu link. Oke. Nah, kalau udah begini, kita bisa panggil nih di sini. Misalnya kita bikin link tujuannya kemana, misalnya ke slash ya, atau index atau homepage. Nah, habis itu kita masukin begini, misalnya home. Oke ya, terus kita copy aja. Kita bikin lagi about.us, about-us. Kita masukin about us. Jadi ini bakal menuju ke about page. Nah, linknya udah kebikin nih, nggak kelihatan tapi gua hapus dulu deh CSS nya. Ini udah kelihatan ya di ini. Kita buka index. Gue edit dulu kali ya. Font size nya gue gedein deh. Font size 30 pixel. Oke, menunya udah ada dua. Kita lanjut. Di bawah sini kita panggil routes. Nah, habis itu kita panggil lagi root. Path-nya kemana? Path-nya ke slash. Terus elemennya kita panggil. Elemennya itu berarti komponennya. Berarti ke home. Nah, habis itu kita bisa copy. Berarti ini about us. Kita harus samain ya, to-nya sama path-nya.
berarti ini ke about. Oke. Nah ini kalau gua refresh udah kepanggil nih homepage nya. Nah ini kalau gua klik, nah dia udah bisa pindah-pindah page atau pindah-pindah komponen kalau di React, dan URL pun udah berubah. Ini kan about us, kalau gua klik home dia jadi home, kalau gua klik about us dia jadi about us. Tambahin satu page lagi misalnya, kita tinggal kopas aja, terus kita bikin kontak. Misalnya di sini komponen kontak, terus kita panggil di sini, kita bikin lagi link to, misalnya slash kontak. Oke, terus kita panggil lagi di sini route path-nya berarti ke kontak. Kita harus samain elemennya berarti ke komponen kontak, tutup. Oke, nah ini kalau kita klik, nah dia udah bisa. Oke, kurang lebih gini sih cara kita bikin routes untuk berpindah-pindah dari page satu ke page lain atau komponen satu ke komponen yang lain. Begitu, gampang kan? Gue kasih padding aja kali ya 10 biar rapih. Nah gini aja deh. Kita bisa improve sih dari sini. Jadi kalau kita mau bikin layout atau mau pakai main layout, kita bisa nambahin di sini namanya outlet. Habis kita import outlet, kita bisa panggil, kita bisa bikin function baru sih, function namanya layout. Nah di sini kita bakal return, kita kasih fragment aja. Habis itu kita bisa panggil outletnya di sini. Oke. Nah habis itu kita bisa pindahin headernya ke sini. Oke. Terus ini yang atas ini kita langsung panggil aja routes-nya. Kita save. Oke, hasilnya bakal sama sih di sini. Cuma gimana cara kita manggil layoutnya? Caranya kalian wrap lagi nih di sini. Misalnya route path slash element sama dengan layout. Nah kayak gitu, ini sebagai indeks dah kayak gini. Jadi dengan begini kita bisa pakai layout di komponen kita. Nah kalau kita pindah-pindah page, dia sama kayak tadi hasilnya. Cuma kalau kita bikin kayak ini jadi lebih clean, kita pisahin root sendiri sama layout sendiri. Nah outlet ini fungsinya untuk sebagai placeholder atau kontainer di mana kita nge-append atau nge-inject elemen yang berdasarkan root yang kita panggil. Misalnya kalau kita panggil home, berarti outletnya bakal diinjek sama konten home gitu ya. Kalau kita panggil about, outletnya bakal diinjek sama about kayak gitu. Kalau kita hapus outletnya, nah kan jadi nggak kepanggil kan menunya isi kontennya. Jadi itulah fungsinya si outlet gitu, gampang kan? Nah misalnya kita mau masukin URL yang salah, URL yang nggak ada, kalau kita enter dia bakal ngeblank begini kan. Nah kita bisa handle blank page ini. Caranya gimana? Panggil bikin ini dulu deh, bikin komponen dulu. Misalnya function page not found, terus langsung kita return aja 404 ya. Nah habis itu kita balik lagi ke line 9, kita enter, kita panggil di sini route path bintang elemen ke page not found. Tutup. Oke, langsung keluar ya hasilnya.
Jadi kalau kita masukin URL yang salah, URL yang nggak ada, URL yang salah, dia bakal ke 404 page gitu. Nah, cara kita ngehandle 404. Apa namanya, tampilan yang lebih clean lagi, kalian bisa nih bikin begini. Misalnya kita bikin di src, kita bikin folder baru. Sorry, di src kita bikin folder baru, namanya misalnya pages. Ya, di dalam pages kita bikin komponen baru, misalnya home.js. Terus ada file lagi about.js, kita bikin lagi kontak.js, not found.js. Oke. Nah, biar clean kita bisa nih, kita pindah-pindahin. Mana tadi ya? Ini dia. Kita bisa pindah-pindahin nih. Yang ini misalnya ke home. Tapi kita ekspor dulu. Ekspor default home. Terus page not found kita bisa pindahin. Export default. Oke. About us kita bisa pindahin ke sini. Default about us. Yang kontak juga sama, kita bisa pindahin. Export default kontak. Oke. Ya, ini kan undefined ya, not defined lah ya. Nah, ini kan langsung error nih. Nah, kita harus import di sini. Import home, terus kita import lagi about us, terus kita import lagi di sini kontak, terus yang terakhir kita import lagi not found page tadi, not found. Oke. Nah, kayak gini hasilnya sama. Terus file app.js juga lebih clean kan, lebih simpel. Jadi kalau kalian mau bikin homepage nya sebanyak apapun isinya, JSX-nya nggak ngotor-ngotorin atau nggak terlalu banyak di sini di main file app.js ini. Kurang lebih kayak gini. Di sini ternyata kalau kita pindah-pindah page ke home, ke about, ke kontak, nah menunya atau title-nya di browser itu masih React App. Nah, gimana cara kita ngupdate-nya? Nah, biasanya kalau kalian kerja pakai recruiter, kalian butuh juga sepaket biasanya, namanya helmet. Nah, ini jadi sepaket sih biasanya ini. Tapi ini opsional sih, nggak penting-penting banget, ini sebagai gimmick aja. Jadi kalian bisa pakai namanya helmet. Tuh, mana ya? Salah nih kayaknya, bentar. Terus lebih spesifik nih. Nah, nih kita pakai yang namanya React Helmet. Oke, kita install ya. Jadi React Helmet nanti berfungsi untuk mengupdate meta tag yang ada di header. Oke, kita coba balik lagi ke terminal. Kita coba install aja npm i React Helmet. Oke, kalau udah kita npm start, kita start lagi projectnya. Nah, kita bisa panggil nih di home misalnya. Di sini kita bisa panggil helmet. Terus kita masukin title, homepage, apa ya, ro.com. Oke, kalau kita klik home, nah kelihatan kan
homepage -ro.com. Kalau kita kopas ke about us, kontak, misalnya kontak us, jangan lupa di save dulu. Oke, jangan lupa di export pastinya, sorry di import, kita harus import dulu ya biar nggak error. Oke, terakhir di sini oke, kurang lebih gini. Kalau kita pindah-pindah menu atau page, title juga berubah, nggak ada menu yang nggak ada. Oke. Panel juga ya, 404 page not found. Oke, gampang kan? Jadi kurang lebih ini cara kita nemuin router di React application kita, dan gua nggak tahu masa depannya Create React App dan React Router gimana, karena udah ada Remix dan Next.js, dimana kalau Remix dan Next.js itu udah built-in routernya di framework mereka. Jadi gua nggak tahu nih ke depannya gimana si React Router ini. Buat kalian yang mau bahas kira-kira gimana, kalian boleh komen ya.